Sobat Fatma, kembali lagi di studio podcast Fatma Berkelas. Kali ini kita bersama narasumber kita yaitu Bapak Agus Rianto dari Wakapolsek Kabupaten Magetan. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi adik-adikku sekalian. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Udah siap? Semangat ya. Jadi kita akan berbincang sedikit dengan Bapak Wakapolsek mengenai tertib lalu lintas bagi siswa. Alhamdulillah, bagus sekali itu ya. Memang itu sangat penting tertib berlalu lintas, utamanya untuk adik-adikku sekalian di tingkat SMP. Ya, apa yang mau dipertanyakan? Silakan. Boleh tahu nih Pak, awal mula terjun di dunia kepolisian ini gimana ceritanya Pak? Wah, ini berarti sejarah saya ya? Iya. Oke. Ini berarti dari saya lahir apa dari? Ya, dari lahir. Oh, dari lahir ya. Saya dilahirkan di kampung. Saya dilahirkan di kampung, tepatnya di Desa Nitian, Kecamatan Kausan. Saya lahir pada 12 Maret 1981. Nah, setelah lahir saya masuk SD. Ya TK dulu ya, TK, SD, masuklah SMP. Saya dulu di SMP Magetan juga, namun di SMP 3. Saya lulus di tahun 1997. Habis itu saya meneruskan di Madiun di SM, kalau dulu namanya STM Negeri 1 Madiun. Nah, berawal karir saya berangkat dari sana, dari STM Negeri 1 Madiun. Saya kelas 3. Waktu itu ada 5 masing-masing jurusan itu kita dikirim. Jadi dulu masih polwil, kita diikutkan dalam tes polisi. Jadi saya masih kelas 3 tes polisi. Alhamdulillah saya berangkat pendidikan. Setelah dinyatakan lulus dari STM Negeri 1 Madiun kelas 3, saya langsung berangkat pendidikan di Cabang Polri. Mulailah saya berkarir tahun 2000 di Polri, di tempatnya saya penempatan pertama itu di kawasan Polwi Besuki, daerah Jawa paling timur. Jadi di kawasan Banyuwangi, Situbondo, Jember, Bondowoso. Setelah itu kita mengalami pergeseran masuk wilayah Madiun, dan saya sekolah lagi pada tahun 2017. Masuklah saya di Secapa Polri, masuk dalam sekolah lagi di Sukabumi di Secapa Polri. Alhamdulillah bisa sampai selesai. Kemudian saya ditempatkan di Mabes Polri, sebenarnya di Lemdiklat, lembaga pendidikan. Nah, saya juga jadi guru Lemdiklat, lembaga pendidikan. Akhirnya saya diberi amanah di Akpol. Saya jadi Danton Akpol 2017 sampai 2019 akhir 2020. Saya pindah, makanya banyak sekali pengalaman kita bersama taruna-taruna, sama seperti adik-adik, dan juga membaur menjadi tenaga pendidik di sana. Akhirnya kita berpindah ke Jawa Timur, dan 2020 saya masuk di Magetan. Itu secara singkat saya jadi anggota polisi di sini. Alhamdulillah saya diamanahi mulai dari Kanit Bangka, Kanit Laka Lantas, Kanit Patroli Lantas. Ini amanah berikutnya saya menjadi Wakapolsek Magetan. Bapak ini kan sekarang menjadi polisi. Iya. Itu dulunya cita-cita atau iseng-iseng atau bagaimana? Nah ini yang apa ya? Kalau saya kebetulan rezeki ya. Ya cita-cita adalah cita-cita kecil ada, memang ada. Cuman saya sendiri berbasis dari tenaga pendidik. Semua keluarga saya, keluarga besar saya pendidik, guru semua. Saya pertama kali masuk polisi. Saya pun juga masuk polisi dari STM 1 Madiun itu. Kebetulan saya jurusan otomotif.
dari jurusan otomotif 1 orang, jurusan mesin 1 orang, jurusan bangunan 1 orang, jurusan elektro 1 orang, jurusan listrik 1 orang, itu dikirim sekolah. Jadi saya masih pakai keterangan kepala sekolah karena saya belum ujian. Nah, alhamdulillah setelah kita menjalani rangkaian tes, ya saya lolos gitu. Jadi belum ujian saya lolos, masuklah saya diterima di cabang Polri. Cuman waktu itu saya belum ujian sekolah, akhirnya mengikuti ujian sekolah. Setelah ujian sekolah juga dinyatakan lolos, saya berangkat. Kalau cita-cita ya pasti adalah, tapi cita-cita saya itu mungkin cita-cita kecil ya gitu. Nanti berawal dari cita-cita kecil terus akhirnya sekarang jadi polisi. Iya, alhamdulillah. Patut disyukuri, makanya saya beri motivasi ke adik-adik, punyalah cita-cita biarpun terpendam. Rezeki itu nanti pasti akan muncul dengan sendiri. Gini Pak, bagaimana keadaan lalu lintas di Kabupaten Magetan ini? Sekarang iya. Ya, alhamdulillah kalau untuk tingkat lalu lintas di Kabupaten Magetan ini masih kondusif, masih lancar, masih baik-baik saja. Karena apa? Ya mungkin dari fasilitas, jumlah penduduknya juga masih memenuhi, tingkat jalan masih bagus juga. Apa ada yang masih melanggar lalu lintas, Pak? Oh, jelas ada. Pasti ada, itu namanya manusiawi ya. Manusiawi karena hanya kurang kesadaran aja. Kesadaran dari masing-masing pengguna jalan. Pengguna jalan yang apa ya? Mungkin belum disadarkan ya, belum disadar. Jadi yang melanggar itu kebanyakan belum sadar gitu. Iya, belum sadar. Kalau sudah sadar ya insya Allah nanti kita peringatkan bolak-balik, insya Allah nanti mereka akan sadar kan. Kalau yang paling sering dilanggar itu kira-kira apa, Pak? Kalau mayoritas untuk di Kabupaten Magetan ini ya apa ya, mungkin penggunaan helm, kelengkapan kendaraan, dan itu mayoritas juga masih anak-anak muda juga, karena apa ya, yaitu tingkat kesadaran masih egonya masih mengikuti tren-tren yang kurang aja. Nah, kalau untuk sekarang ini kan juga kita sudah nggak asing lagi kalau ada dengan kecelakaan dari siswa atau mungkin dari yang lainnya juga. Terus kan juga ada sistem tertib lalu lintas bagi siswa. Nah, itu sejak kapan diterapkan itu? Sebenarnya kalau mengacu pada undang-undang lalu lintas, tertib berlalu lintas ya itu bukan hanya untuk siswa. Jadi sesuai dengan undang-undang lalu lintas nomor 22 tahun 2009 ya, tentang lalu lintas dan angkutan jalan, itu semua sudah diatur. Itu bukan hanya untuk siswa-siswi, tapi untuk umum seluruh warga negara Indonesia yang sudah memiliki ataupun sudah berhak, ya, sudah berhak secara legalitas hukum untuk mengendarai kendaraan. Apa legalitasnya? Nah, berarti kalau mereka mau berkendara berarti harus punya SIM. SIM itu karena sudah diatur juga punya surat izin mengemudi. Nah, kalau yang dipertanyakan keterkaitan dengan siswa-siswi, nah ini saya jelaskan sekalian. Kalau untuk tingkat SMP, karena dari faktor umur itu memang belum memenuhi syarat. Jadi kapan Pak kita boleh mengendarai? Kalau kita sudah punya SIM. Nah, punya SIM itu umur berapa? Umur 17. Padahal siswa-siswi SMP itu masih berkisar umur antara 12, 13, 14, 15 pun itu juga ada sudah masuk SMA kan? Nah, antara 12, 13, 14, yang mungkin ada juga yang 15. Itu secara undang-undang memang belum diperbolehkan. Karena apa? Pertama, karena aturan, karena belum memiliki SIM. Yang kedua,
mungkin dari faktor labilnya dalam berkendaraan, labilnya dalam berpikir, itu berpengaruh luar biasa ya, untuk menjaga keselamatan mereka sebenarnya. Tapi ya tahu sendiri lah bagaimana sekarang, karena kemajuan zaman ini, anak-anak adik-adik juga SMP sudah banyak yang menggunakan kendaraan. Terus kalau menurut Bapak nih, apa siswa ini sudah kayak menjalankan dengan baik dan aman tertib lalu lintas ini, Pak? Ya, sebenarnya belum sih. Belum, saya lihat belum. Makanya kan seringkali kita tekankan kepada mungkin orang tua, ya, mungkin kita sudah sering sosialisasi juga, silakan diantar. Nah, itu lebih aman. Jadi kalau lebih amannya itu diantar orang tua. Iya, diantar orang tua, sambil orang tua bisa ngawasi, ya, itu juga kepedulian terhadap anak. Karena apa? Berkendara di jalan raya itu sangat berbahaya untuk anak-anak, untuk adik-adik, karena masih SMP kan. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan ya, sekarang banyak faktor ya, banyak faktor yang saya lihat, fenomena yang fakta-fakta yang ada, mungkin orang tuanya sibuk, mungkin orang tuanya ini, semua menjadi alasan sehingga ya terjadilah adik-adik berangkat sendiri. Tapi saya berpesan di sini ya, kalau memang untuk kepentingan sekolah, ya tolong tertiblah berlalu lintas. Bukan saya mengizinkan ya, karena tidak diizinkan, tidak diperbolehkan, itu kayak apapun itu sudah melanggar aturan dari awal. Ya silakan minta diantar atau mungkin nanti ya support nanti dari pihak-pihak yang berkaitan pada akomodasi untuk adik-adik sekalian. Terus kalau harapan dari Bapak untuk siswa yang berkendara di lalu lintas gitu? Ya, harapan saya selaku institusi Polri ya, harapan kita untuk tingkat SMP, ya itu sudah saya jelaskan di awal, minta diantar oleh orang tua, atau memang kalau orang tua nggak ada, ya gunakan mungkin fasilitas angkutan umum. Demi apa? Demi kenyamanan, demi keselamatan. Karena kayak apapun untuk adik-adik tingkat SMP itu memang belum boleh untuk mengendarai kendaraan, untuk menjaga keamanan, untuk menjaga keselamatan. Karena kalian adalah regenerasi yang kita persiapkan untuk masa depan. Sekarang motivasinya Bapak buat adik-adik yang suka kayak mengendarai motor sendiri di lalu lintas, atau mungkin ya motivasi buat adik-adiknya? Ya, motivasi saya ini sekaligus saya memberikan pesan ya. Jadi motivasi saya, ya stop dulu. Intinya seperti itu. Jangan dulu, tahan dulu, cari aman dulu, cari nyaman dulu. Bagaimana dengan kita tetap diantar? Motivasi, kalau motivasi untuk mereka, kalau memang dalam situasi dan kondisi untuk berkendara yang jelas tertib taat berlalu lintas. Bagaimana tertib taat berlalu lintas? Safety. Jadi harus safety, mulai dari safety kendaraan, safety pengendara. Safety kendaraan apa? Safety kendaraan itu adalah kelengkapan dari semua unsur kendaraan, mulai dari roda, mesin, rem yang berkaitan dengan kendaraan. Jangan sampai dimodifikasi, jangan sampai dirubah, karena itu sudah standar
yang sudah dari segi keamanan sudah diujikan. Itu yang pertama. Safety untuk pengendara, safety untuk pengendara mulai meliputi dari ujung rambut sampai ujung kaki harus terselamatkan. Penggunaan helm, lengan panjang, sarung tangan, menggunakan sepatu ataupun yang menutup kaki. Jadi intinya untuk safety pribadi. Terus sopan di jalan, itulah yang harus dilakukan. Untuk motivasi saya. Nah, sekaligus dalam acara ini saya juga memberikan motivasi yang lain terhadap adik-adikku sekalian. Di sini saya adalah seorang anggota Polri yang sangat peduli terhadap adik-adikku sekalian, pemuda-pemudi yang pada akhirnya nanti akan menjadi penerus kita. Sekarang yang perlu diketahui, mungkin ini sekaligus untuk memberikan wawasan bagaimana saya harus menghadapi masa depan. Pertama kali pembentukan karakter kedisiplinan. Nah, itu sebenarnya tadi dengan kegiatan berlalu lintas itu ada hubungannya. Di sini saya juga menyarankan, mungkin adik-adik belum banyak tahu informasi, di Jawa Timur ini ada SMA Taruna yang berbasis pola pengasuhan. Jadi pembentukan karakter kedisiplinan. SMA Taruna di sini ada 4. SMA Taruna Bayangkara yang Matra Polri itu ada di Banyuwangi, SMA Taruna Angkasa, Matra AU ada di Madiun, SMA Taruna Brawijaya yang ada di Kediri, Matra Angkatan Darat, Matra Angkatan Laut ada di Malang, SMA Taruna Nala. Semua itu berbasis taruna. Jadi ada pola pengasuhan, pengrekrutannya juga pengrekrutan tidak seperti SMA yang lain. Ada tes yang perlu dipersiapkan mulai dini, dan itu pun semua diasramakan. Nah, kebetulan ya saya juga bersyukur karena saya juga ada di sana, dan saya juga anak saya yang pertama juga ada di sana di SMA Taruna Angkasa, SMA yang kedua di SMA Taruna Bayangkara. Nah, saya patut bersyukur. Saya pengen pemuda-pemudi mungkin dari SMP 4 juga ada yang meneruskan ke sana. Nah, di sana nanti biar terdidik karakternya, kedisiplinannya, sehingga kita mempersiapkan untuk masa depan pemuda-pemudi lebih mudah, lebih gampang. Dan silakan, nanti ada SMA Taruna Angkasa yang ada di Madiun, kan mungkin ada yang tahu ya, di asrama SMA Taruna Angkasa, SMA Taruna Brawijaya yang ada di Kediri, itu Matra Angkatan Darat, itu juga semua pola pengasuhan SMA Taruna Nala dan SMA Taruna Bayangkara yang ada di Banyuwangi. Sekarang ini banyak sekali, itu siswanya juga bukan hanya dari Jawa Timur, itu seluruh Indonesia, mulai dari Aceh sampai Papua, dan lengkap di sana. Kemarin komunitas itu sudah menjadi satu di situ. Ada yang ya intinya sudah ada semua dari tingkat provinsi. Ya, semangat untuk adik-adik, utamanya adik-adik SMP 4, belajar terus, tingkatkan kemampuan dalam segala hal, tunjukkan nanti untuk negara ini. Itu aja ya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan bersama Bapak Wakapolsek, Bapak Agus Rianto. Terima kasih juga untuk Bapak sudah meluangkan waktunya. Sama-sama. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. See you.